رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una, amma ba'du. Bapak Ibu, jamaah salat subuh dan kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi ini Bapak Ibu sekalian? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, di hari yang ke-26 Ramadan, ya kalau tidak salah ini, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup segarnya udara pagi, sekaligus mengikuti atau melaksanakan kegiatan rutinan kita di pagi hari di bulan Ramadan, yaitu kuliah subuh. Tentunya apresiasi yang sangat tinggi sekali kepada Majelis Tabligh PCM Wirya Desa karena selalu memfasilitasi para jamaahnya untuk selalu mengisi waktu paginya dengan kegiatan yang bermanfaat di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Islam sendiri waktu pagi itu memiliki banyak sekali keutamaan. Bahkan diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Syukr Al-Ghamidi. Beliau bercerita bahwa Rasulullah pernah berdoa kepada Allah yang bunyinya adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Nah, kemudian sahabat ini juga melanjutkan ceritanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan perang ketika kaum muslimin sedang berperang dengan kaum kafir, Rasulullah itu selalu mengutus pasukannya di waktu pagi hari. Supaya apa? Supaya pasukan muslim ini lebih siap ketika musuh sudah datang. Kemudian beliau juga melanjutkan, sahabat Syukr Al-Ghamidi ini, ketika beliau berangkat berdagang di pagi hari, beliau akan pulang dengan membawa keuntungan yang sangat banyak. Nah, maka di dalam doa tersebut secara tersirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan umatnya itu memulai aktivitasnya di pagi hari. Beliau ingin kita itu mengisi pagi hari kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, gitu. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu sekalian cara menghidupkan waktu pagi kita? Nah, ada 4 kunci. Yang pertama tentu saja ya, jangan biasakan kita ini begadang di malam hari, karena begadang itu akan mengurangi waktu istirahat kita, sehingga pagi harinya kita akan merasa mengantuk. Kemudian yang kedua, usahakan bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat witir, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, jangan sampai telat sholat subuh, terutama para laki-laki. Jangan sampai, ya usahakan kita ini sholat subuh berjamaah di masjid. Dan sempatkan juga untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan yang keempat, poinnya adalah jangan tidur lagi setelah sholat subuh. Nah, usahakan isi kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti tilawah Al-Quran, membaca buku, atau menghadiri majelis-majelis ta'lim seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara mengenai keberkahan waktu pagi, saya sedikit teringat pengalaman saya ketika kuliah di Kairo. Jadi dulu itu kita para mahasiswa Indonesia, ketika ada perlu di pagi hari untuk membeli keperluan rumah atau membeli keperluan kuliah, itu sangat susah sekali. Karena rata-rata toko di sana itu baru buka jam 10 atau jam 11 pagi. Sedangkan kita butuh barangnya itu jam 7 atau jam 8 pagi.
Memang di Kairo itu pagi dan malamnya seolah terbalik. Paginya itu sepi sekali, jarang toko buka, jarang orang itu keluar. Tapi malam harinya luar biasa ramai. Bahkan beberapa toko itu bisa buka sampai subuh 24 jam. Memang masyarakat di sana itu nokturnal Bapak Ibu. Lebih aktif mencari nafkah itu di malam hari, sehingga pagi harinya mereka fokus untuk istirahat sampai zuhur. Nah, hal ini kemudian menular kepada mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Kita ini sebenarnya tidak terbiasa dengan tidur pagi Bapak Ibu. Tapi karena kita melihat tetangga kita kok tidur, warga-warga Mesir yang lain kok tidur, akhirnya kita juga ketularan. Awalnya mulai terbiasa, tapi lama-lama malah menjadi kebutuhan tidur pagi itu. Tapi tenang, tidak semua mahasiswa seperti itu. Masih ada mahasiswa yang mengisi waktu paginya dengan murojaah, dengan membaca kitab dan lain-lain. Ala kulli hal Bapak Ibu sekalian, kita termasuk orang yang sedang berikhtiar mengisi waktu paginya dengan kegiatan yang bermanfaat dengan hadir ke kuliah subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan waktu pagi seperti yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu sekalian, di waktu yang berkah ini dan juga di tempat yang sangat mulia ini dan dalam momen persatuan kebersamaan kita, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan bahkan sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Selanjutnya salat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini saya diamanahkan oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang berpisah dengan bulan Ramadan. Karena berhubung ini sudah masuk akhir Ramadan, jadi temanya berpisah dengan bulan Ramadan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dunia ini segala sesuatunya diciptakan berpasang-pasangan. Allah itu menciptakan segala sesuatu itu punya pasangannya Bapak Ibu. Seperti disebutkan di dalam surat An-Najm, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan sesungguhnya dialah yang membuatmu tertawa dan menangis. Jadi ada tawa dan ada tangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Ada kematian dan ada kehidupan. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakar wal unsa. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, maka dari itu ketika ada sebuah pertemuan tentu akan ada sebuah perpisahan. Namun berbeda dengan pertemuan yang umumnya akan diliputi dengan rasa bahagia, rasa senang, seperti kita saat ini akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Kita ini merasa senang, membeli baju baru, mendekor rumah, membeli jajan-jajanan untuk mengisi toples-toples kita. Tapi perpisahan itu pada umumnya akan diliputi dengan kesedihan. Nah, khususnya ketika berpisah dengan sesuatu yang kita cintai. Seperti berpisah dengan orang tua kita, atau berpisah dengan anak kita, berpisah dengan pasangan kita. Semakin berharga hal tersebut, maka akan semakin sedih ketika kita berpisah dengan hal tersebut. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika semakin tidak berharga hal tersebut atau bahkan mengganggu, maka akan semakin bahagia ketika kita bersedih atau kita berpisah dengan hal tersebut. Nah, di antara perpisahan-perpisahan yang menyedihkan yang mungkin akan dialami oleh mayoritas manusia di dunia ini, yang pertama adalah perpisahan seorang anak dengan orang tua. Ketika seorang anak ditinggal wafat oleh orang tuanya Bapak Ibu sekalian. Bagi seorang anak, orang tua itu merupakan segalanya. Orang tua adalah seorang guru, karena mereka adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Mereka lah yang mengajarkan bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berjalan. Mereka juga yang mengajarkan tauhid dan adab. Mereka jugalah yang menjawab semua pertanyaan kanak-kanak kita, penasaran kita di masa kanak-kanak.
Orang tua juga merupakan seorang dokter, Bapak Ibu. Karena dengan kasih sayangnya dan kelembutannya, mereka mampu menyembuhkan penyakit seorang anak. Orang tua juga merupakan seorang motivator. Karena di saat orang lain yang lain mengejek-ngejek kita, menghina-hina kita, orang tualah yang berdiri paling depan membela kita dan mendukung kita. Tapi yang paling utama, Bapak Ibu sekalian, orang tua adalah ladang pahala terbesar bagi seorang anak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud, "Sa'altu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyul amali afdol?" Aku bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling utama?" Qala as-sholatu ala waktiha. Rasul menjawab, salat di awal waktu. Qala qultu tsumma ay. Kemudian aku menambahkan, apalagi wahai Rasul? Qala birrul walidain. Kemudian Rasul menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Qala qultu tsumma ay. Kemudian aku menambahkan lagi, apalagi wahai Rasul? Qala al jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa derajat berbakti kepada orang tua itu bahkan melebihi derajat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang orang tua wafat, seorang anak ini akan kehilangan itu semua. Oleh karena itu, beruntunglah bagi kita yang masih memiliki orang tua, karena ladang pahala terbesarnya masih tersedia untuk dipanen. Kemudian perpisahan yang kedua adalah perpisahan seorang orang tua dengan anaknya. Ini terbalik. Ketika seorang orang tua ditinggal wafat duluan oleh seorang anak. Nah, bagi orang tua, anak itu merupakan investasi dunia dan akhirat. Investasi dunia karena ketika seorang orang tua berhasil mendidik anaknya menjadi orang yang sukses di dunia, orang tua akan kecipratan mendapatkan kebaikan-kebaikan dunianya, seperti mendapatkan rezeki, mendapatkan status sosial yang tinggi karena dianggap mampu berhasil mendidik anaknya. Kemudian investasi akhirat, karena ketika seorang orang tua berhasil menanamkan nilai-nilai Islam di dalam hati anaknya, kemudian anaknya ini berbuat baik, maka kebaikan ini pahalanya akan mengalir juga kepada orang tuanya. Bahkan sampai wafat pun, ketika seorang anak menjadi anak soleh dan mendoakan orang tuanya, kebaikannya akan terus mengalir kepada orang tuanya meskipun sudah wafat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah berada di ujung bulan Ramadan. Artinya sebentar lagi kita ini akan bertemu, akan menghadapi perpisahan dengan bulan suci ini. Tapi sudah mulai dari sekarang kita ini bisa menilai apakah bulan Ramadan itu berharga bagi kita atau tidak. Ya. Mari kita cek bersama-sama hati kita. Dalam menyambut perpisahan ini, apakah kita lebih banyak merasa sedih atau lebih banyak merasa senangnya, Bapak Ibu? Kalau ternyata kita lebih banyak merasa sedih, artinya kita ini berada di jalur yang tepat. Karena Rasulullah SAW dan juga para sahabat ketika dulu berpisah dengan bulan Ramadan, mereka juga merasakan sedih. Bahkan suatu ketika Rasul pernah bersabda, apabila malam terakhir bulan Ramadan tiba, maka menangislah langit, bumi dan para malaikat, karena musibah akan menimpa umat Muhammad SAW. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, musibah apa yang akan menimpa umat ini? Rasul SAW menjawab, perginya bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu semua doa diijabah, semua sedekah diterima, semua kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dan semua siksa dihentikan. Namun apabila ternyata kita lebih banyak merasa senangnya, Bapak Ibu sekalian, maka artinya bulan Ramadan ini tidak berharga sama sekali bagi kita. Sama seperti bulan-bulan lain yang lewat begitu saja, tidak ada artinya bagi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika sesuatu itu sudah mendekati masa akhirnya, tentunya kita ini akan lebih totalitas dalam memperlakukan hal tersebut. Contohnya, ketika orang tua kita sudah semakin sepuh, sudah semakin menurun kesehatannya, sudah mulai bolak-balik dirawat di rumah sakit, tentu kita sebagai seorang anak akan lebih berbakti kepada orang tua agar memaksimalkan masa-masa terakhir kita dengan orang tua.
Nah, begitu juga di akhir bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian. Tentunya kita ini tidak boleh berleha-leha, tidak boleh bersantai-santai, harus ada langkah yang kita ambil agar memaksimalkan masa-masa terakhir kita dengan bulan suci Ramadan ini. Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memaksimalkan hari-hari terakhirnya dengan bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ay al-ashra al-akhir min Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan tali sarungnya dan menghidupkan malam-malamnya serta membangunkan istri-istrinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari kisah di atas ada 3 poin yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah Rasulullah syadda mi'zarahu, atau Rasulullah mengencangkan tali sarungnya di akhir bulan Ramadan, yang menyimbolkan bahwa Rasulullah di akhir bulan Ramadan sudah mulai meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawinya, termasuk dengan kesenangan dengan para istrinya, untuk fokus melakukan ibadah mahdhah atau ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah, seperti sholat, zikir, tilawah, dan lain-lain. Poin kedua, Rasulullah ahya lailahu, atau menghidupkan malam harinya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu benar-benar totalitas dalam melaksanakan ibadah, bahkan rela mengorbankan waktu istirahatnya untuk melakukan ibadah. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa malam hari itu merupakan waktu yang paling mulia untuk kita melakukan ibadah, karena di waktu ini mayoritas orang-orang itu sedang tertidur, sehingga kita lebih fokus melakukan ibadah dan doa kita ini akan lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari cerita di atas, Rasulullah ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya atau istri-istrinya untuk beribadah bersama. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam berbuat baik itu kita tidak boleh egois Bapak Ibu sekalian. Kita jangan mau mendapatkan pahala sendiri. Kita harus mengajak orang lain dalam kebaikan, terutama untuk para kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk mengarahkan keluarganya itu kepada kebaikan dan menjaganya dari siksa api neraka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, membaca hadis di atas sudah sepatutnya bagi kita untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu menghidupkan hari-hari terakhirnya di bulan Ramadan. Ya, meskipun kalau kita sulit untuk mencapai derajat sempurna menyamai apa yang dilakukan oleh Rasulullah, paling tidak kita ini berusaha untuk mendekatinya. Nah, di antara amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita tingkatkan di akhir bulan Ramadan ini, yang pertama adalah tilawah Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran atau momennya Al-Quran. Di bulan ini Al-Quran itu berhak mendapatkan perhatian lebih dari kita. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, penjelasan mengenai petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda. Ada banyak sekali kisah ya, yang menggambarkan betapa besarnya perhatian para ulama di zaman dahulu kepada Al-Quran. Salah satunya mungkin kita sering dengar ya, Imam Syafi'i dahulu berhasil menyelesaikan atau mengkhatamkan Al-Quran itu sebulan 60 kali, atau sehari dua kali khatam, sehari 60 juz. Kita Bapak Ibu membaca satu hari 1 atau 2 juz saja sudah mulai gelisah. Ada juga Imam Ahmad bin Hanbal yang menutup kitab-kitabnya di bulan Ramadan dan berkata, ini adalah bulannya Al-Quran. Begitu juga Imam Malik
yang meliburkan pengajian-pengajiannya dan meliburkan fatwanya dan berkata ini adalah bulannya Al-Quran. Nah, besarnya perhatian para ulama terhadap Quran ini tentu saja karena membaca atau tilawah Al-Quran ini memiliki banyak sekali keuntungan, Bapak Ibu sekalian. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka secara diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu ibaratkan melakukan perdagangan yang tidak akan rugi. Lalu di mana letak keuntungannya, Bapak? Di mana letak keuntungan kita membaca Al-Quran? Yang pertama, satu huruf di dalam Al-Quran itu diganjar satu kebaikan yang kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasul SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun." Siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, Bapak Ibu. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Nah, itu bentuk keuntungan pertama dari kita membaca Al-Quran. Keuntungan kedua, Bapak Ibu sekalian, setiap kebaikan itu akan menghapus keburukan kita. Allah berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Kita semua adalah manusia pendosa, Bapak Ibu sekalian. Saya jamin tidak ada satupun di sini yang menjamin bahwa dirinya bersih dari dosa dan terjamin masuk ke dalam surga, tidak ada. Nah, maka dari itu kita membutuhkan amal baik untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut. Dan di antara amalan yang paling utama dan paling mudah untuk kita lakukan yaitu dengan membaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, keuntungan yang terakhir, bacaan Al-Quran itu akan bertambah mulia ketika kita lakukan di dalam sholat. Jadi bacaan sholat Quran dalam sholat itu lebih mulia. Rasul SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ayyajida fihi thalatha khalifatin 'idhamin siman?" Maukah di antara kalian ketika datang atau pulang ke rumah mendapatkan 3 ekor unta betina yang besar dan sedang hamil? Kemudian para sahabat tentu saja menjawab, "Qulna na'am." Iya wahai Rasulullah, tentu saja kami mau. Rasul melanjutkan, "Fa thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairul lahu min thalathi khalifatin idhamin siman." 3 ayat yang kalian baca di dalam salat itu lebih baik daripada kalian mendapatkan 3 unta betina yang besar dan sedang hamil. Nah, padahal unta itu pada zaman dahulu merupakan sebuah harta yang harganya mewah. Tapi 3 ayat di dalam Al-Quran itu nilainya lebih besar daripada nilai 3 unta tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, amalan kedua yang dianjurkan untuk kita tingkatkan di akhir bulan Ramadan, yang pertama tadi tilawah Al-Quran, yang kedua adalah sedekah. Di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan adalah bulan yang membawa keberkahan di semua sektor, bahkan tidak terkecuali di sektor ekonomi. Kita bisa melihat di bulan Ramadan itu banyak pedagang-pedagang yang mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat. Contohnya pedagang makanan, pedagang pakaian, dan juga penyedia jasa transportasi. Nah, meningkatnya rezeki kita di bulan Ramadan ini itu sebenarnya kode keras dari Allah agar kita meningkatkan juga sedekah yang kita keluarkan. Jadi meningkatnya rezeki kita ini harus dibarengi juga dengan bertambahnya sedekah yang kita keluarkan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Nah, pada ayat tersebut Allah mengibaratkan sedekah kita ini seperti sebutir biji yang kecil kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkai itu akan menumbuhkan 100 biji lagi. Nah, sebenarnya kita ini tidak perlu pusing dengan matematika sedekah karena seringnya matematika sedekah itu tidak masuk akal, Bapak Ibu. Poinnya adalah sekecil apapun sedekah yang kita keluarkan akan membawa banyak sekali keuntungan bagi kita. Nah, ada sebuah kisah keajaiban sedekah yang terjadi di zaman Nabi Musa pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu hiduplah seorang keluarga suami istri yang hidup sangat miskin dan kekurangan, dan mereka berkeinginan untuk menjadi keluarga yang kaya raya. Kemudian suatu hari ketika mereka mau istirahat, sang istri berkata kepada suaminya, "Pak, bukankah Nabi Musa itu nabi yang bisa berbicara dengan Allah?" Suaminya menjawab, "Iya benar, Bu." Istrinya menjawab lagi, "Kalau gitu bagaimana kalau kita sampaikan keinginan kita kepada Nabi Musa agar Nabi Musa menyampaikan kepada Allah supaya kita menjadi orang yang kaya?" Maka sang suami pun setuju. "Oke, Bu, besok kita menemui Nabi Musa." Kemudian besok harinya kedua orang ini, satu keluarga ini menemui Nabi Musa dan menyampaikan keinginannya. "Wahai Nabi Musa, bisakah engkau doakan kami kepada Allah untuk menjadi orang yang kaya?" Akhirnya Nabi Musa pun mengiyakan dan bermunajat kepada Allah, mendoakan agar keluarga ini diubah kondisinya menjadi orang yang kaya. Kemudian Allah mengabulkan keinginan mereka, menyampaikan kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, sampaikanlah kepada keluarga tadi bahwa aku telah mengabulkan permintaannya. Aku akan merubahnya menjadi keluarga yang kaya, tapi dengan satu catatan. Kekayaan ini hanya akan bertahan 1 tahun. Setelah 1 tahun, aku akan mengembalikan mereka menjadi orang yang miskin kembali." Mendengar hal itu, Nabi Musa akhirnya langsung menyampaikan kabar ini kepada keluarga tadi. Dan betapa bahagianya keluarga tadi mendengar kabar ini, karena walaupun setahun paling tidak mereka merasakan bagaimana menjadi orang yang kaya. Singkat cerita, akhirnya kehidupan keluarga ini mulai berubah. Mulai rezeki itu berdatangan dari pintu-pintu yang tidak disangka, sudah berubah menjadi orang kaya. Dan sang istri itu berkata kepada suaminya, "Wahai Pak, ingat kekayaan kita ini hanya bertahan 1 tahun. Setelah ini kita akan kembali menjadi orang miskin." Suaminya berkata, "Iya, saya ingat, Bu." Lalu si istrinya punya ide, "Pak, bagaimana kalau kekayaan kita selama 1 tahun ini kita gunakan untuk berbuat baik kepada orang-orang. Kita memberi makan orang miskin, memberi makan anak yatim, dan juga menyantuni para tamu." Sang suami setuju. Akhirnya mereka berdua membangun sebuah rumah yang besar di tepi jalan dengan uang tersebut, yang memiliki 7 pintu yang menghadap ke jalanan. Fungsinya adalah rumah ini untuk menjadi rumah singgah bagi para musafir yang lewat di daerah situ. Jadi para musafir itu bisa singgah dengan gratis, disediakan makanan, minuman, dan tempat tinggal. Akhirnya singkat cerita mereka sibuk melayani tamu-tamu para musafir. Berhari-hari berlalu, minggu-minggu berlalu, bulan-bulan berlalu, hingga akhirnya sudah 1 tahun berlalu. Mereka tidak sadar sudah 1 tahun, tapi kekayaan mereka masih utuh. Nabi Musa sendiri heran, kenapa keluarga ini masih tetap kaya padahal sudah lewat 1 tahun. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, bukankah engkau berjanji kekayaan mereka itu hanya bertahan 1 tahun? Kenapa mereka masih tetap kaya, wahai Allah?" Kemudian Allah menjawab, "Wahai Nabi Musa, aku telah membuka 1 pintu rezeki kepada keluarga ini. Tapi keluarga ini malah membuka 7 pintu rezeki untuk membantu hamba-hambaku yang lain. Sesungguhnya aku malu, wahai Musa. Apakah mungkin hambaku ini lebih dermawan daripada aku?" Betapa malunya Allah ketika hambanya ini lebih dermawan daripada Allah. Sehingga kekayaannya ini tidak dicabut dan malah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah
keajaiban sedekah, bukan mengurangi malah menambah. Nah, kemudian amal ketiga yang dianjurkan untuk kita tingkatkan di akhir bulan Ramadan adalah iktikaf di masjid. Nah, hukum asal iktikaf di masjid itu adalah sunnah, Bapak Ibu sekalian. Tapi kesunahannya ini akan berlipat ganda pada akhir bulan Ramadan karena akan mendatangkan sekali banyak keuntungan. Keuntungan yang pertama, kita akan lebih mudah melakukan sholat fardu berjamaah. Nah, selama ini kita mungkin sering beralasan ya, masjidnya jauh, atau hujan, atau jalannya banjir. Tapi ketika kita sudah berada di dalam masjid beriktikaf, tidak ada alasan lain untuk kita tidak melakukan sholat berjamaah. Keuntungan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, lebih mudah mendapatkan shaf pertama. Ketika kita beriktikaf di masjid, kita ini ibaratkan sudah mencuri start duluan menempati shaf pertama dibanding dengan jamaah yang lain. Rasul SAW pernah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-safil awal tsumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terdapat pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan diundi, niscaya pasti mereka akan mengundinya untuk mendapatkan shaf pertama tersebut. Ya, hadis tersebut menjelaskan bahwa ketika manusia mengetahui keutamaan yang ada pada shaf pertama, mereka akan melakukan segala cara untuk mendapatkan shaf pertama tersebut. Kemudian keuntungan selanjutnya adalah memperbesar peluang kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini ibaratkan sebuah harta karun yang disembunyikan oleh Allah di bulan Ramadan. Rasul bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah keutamaan Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, seperti halnya berburu harta karun yang sering digambarkan di film-film ya, yang membutuhkan peta dan kompas dan lain-lain, berburu Lailatul Qadar ini juga membutuhkan bantuan, Bapak Ibu. Nah, bantuan ini berupa iktikaf di masjid. Sebetulnya Lailatul Qadar ini bisa saja kita dapatkan dari rumah. Tapi besar kemungkinan ketika kita di rumah ini akan terlena dengan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah seperti kasur, HP dan lain-lain, sehingga lebih dianjurkan mencari Lailatul Qadar itu di masjid. Nah, lalu apa sih indikator atau ciri kita ini berhasil mendapatkan Lailatul Qadar, Bapak Ibu? Nah, dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan 2 ciri. Pertama, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Dan yang kedua, salamun hiya hatta matla'il fajr. Damailah malam itu sampai terbit fajar. Nah, kalau kita perhatikan bersama bahwa 2 ciri ini merupakan fenomena yang terjadi di alam semesta. Lalu apa bentuk perwujudannya di dalam diri kita, Bapak Ibu? Sehingga kita ini tahu, kita ini sudah berhasil mendapatkan Lailatul Qadar atau belum. Nah, kita bahas bersama-sama. Yang pertama, dari turunnya para malaikat ke dunia, salah satu fungsi malaikat itu adalah mengarahkan manusia untuk berbuat baik. Sehingga sering digambarkan juga di film-film ketika ada orang yang bingung antara berbuat baik atau berbuat jahat, akan ada bisikan-bisikan setan dan bisikan malaikat yang saling beradu. Ketika bisikan malaikat ini menang, orang ini akan berbuat kebaikan. Nah, maka dari itu turunnya rombongan malaikat ke dunia pada malam Lailatul Qadar itu menandakan bahwa akan terjadi badai kebaikan esok harinya. Ya, orang-orang yang berhasil mendapatkan Lailatul Qadar akan semakin bersemangat melakukan kebaikan. Sehingga hal ini juga akan memotivasi orang-orang lain yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar untuk sama-sama berbuat kebaikan. Jadi akan sangat banyak kebaikan yang terjadi di sekitar kita setelah malam Lailatul Qadar. Kemudian dari kedamaian, salamun hi hatta matla'il fajr. Kedamaian di sini itu bukan hanya tentang kedamaian pada malam hari, kedamaian cuaca di malam harinya, seperti yang diceritakan oleh Rasulullah bahwa malam Lailatul Qadar itu malamnya sangat indah, sangat cerah dan cuacanya tidak dingin dan tidak panas. Pagi harinya juga matahari itu terbitnya tidak menyilaukan. Namun kedamaian di sini juga tentang kedamaian jiwa manusia. Nah, orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar akan lebih damai dengan kehidupannya. Baik damai terhadap diri sendiri, seperti lebih bersyukur terhadap nikmat Allah,
atau damai kepada orang lain, seperti lebih mudah memaafkan, tidak mencari keributan, dan tidak iri dengan pencapaian orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa amal ibadah yang dianjurkan untuk kita tingkatkan di akhir bulan Ramadan, dan juga ada 2 ciri ya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Namun, selain memaksimalkan amal ibadah, ada hal lain juga nih yang harus kita perhatikan di akhir bulan Ramadan, yaitu mengecek dalam diri kita, apakah kita ini sejauh ini sudah mencapai tujuan puasa atau belum. Nah, tujuan puasa seperti yang difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa tujuan inti dari ibadah puasa itu adalah agar kita bertakwa kepada Allah. Namun bagaimana cara kita mengecek apakah kita sudah bertakwa atau belum? Maka dari itu kita harus memahami dulu apa itu makna takwa, Bapak Ibu. Menurut Buya Hamka di dalam kitabnya Tafsir Al-Azhar, takwa itu berarti menjaga, yaitu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu bukan hanya berarti takut kepada Allah, tapi di situ juga terkandung makna harap, ridho, cemas, sabar, dan lain-lain. Hubungan kita dengan Allah. Nah, orang bertakwa itu memiliki 6 ciri utama yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 sampai ayat 4. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, siapa al-muttaqin? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang mengimani hal-hal yang gaib. Kita tidak bisa melihat pahala, kita tidak bisa melihat dosa, tidak bisa melihat surga dan neraka. Tapi tidak berarti tidak bisa dilihat itu tidak ada. Seperti udara, kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan manfaatnya, Bapak Ibu. Nah, ibadah puasa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh ini akan membuat kita percaya dengan hal-hal gaib. Kita akan merasakan kehadiran Allah meskipun kita tidak bisa melihat Allah. Oleh karena itu, ketika kita sedang dalam kondisi sendirian, tidak ada orang yang memperhatikan, tapi kita selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita tidak berani melakukan kemaksiatan. Ciri yang kedua, wa yuqimunas shalah, yaitu mendirikan salat. Nah, salat yang dimaksud di sini adalah salat fardu 5 waktu. Namun uniknya, Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini Allah menggunakan kata yuqimus shalah atau mendirikan salat. Tidak menggunakan kata yaf'alus shalah, melaksanakan salat. Ini menandakan bahwa salat itu bukan hanya sekedar ibadah yang wajib ditunaikan, tapi juga bangunan yang harus didirikan. Orang yang bertakwa itu ketika melaksanakan salat selalu memperhatikan kesempurnaan rukun-rukunnya dan adab-adabnya, sehingga salatnya itu betul-betul kokoh, berdiri kokoh menjadi pilar agamanya. Kemudian ciri yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan hartanya. Nah, infak di sini bisa berupa sedekah ataupun zakat, Bapak Ibu. Nah, uniknya lagi di dalam ayat ini Allah ingin memberikan pesan kepada kita. Ya, Allah menggunakan kata mimma razaqnahum yunfiqun, dari dan menginfakkan sebagian dari apa yang telah kita rezekikan, dan tidak menggunakan kata wa min amwalihim yunfikun, dan dari harta kalian menginfakkan. Nah, Allah ingin mengingatkan kita bahwa harta yang kita miliki sekarang itu bukan murni dari kerja keras kita, Bapak Ibu, tapi itu juga ada campur tangan kasih sayang dan kemurahan Allah kepada kita. Mau sekeras apapun kita berusaha bekerja, tapi kalau Allah tidak memberikan kasih sayangnya, kita tidak akan mendapatkan hartanya. Maka kita tidak boleh sombong dengan harta yang kita miliki sekarang. Karena kalau tidak ada kasih sayang Allah, kita tidak akan mendapatkan harta tersebut. Ciri yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, percaya kepada Al-Qur'an. Ya, tidak hanya percaya, tapi juga membaca, menghafalkan, dan mengamalkannya. Nah, Rasul menceritakan kelak ketika hari kiamat Al-Qur'an akan mendatangi para pembaca Al-Qur'an, seraya memohon kepada Allah, wahai Allah, berilah pakaian mulia kepada para pembaca Al-Qur'an. Lalu para pembaca Al-Quran akan dipakaikan mahkota kemuliaan oleh Allah. Kemudian Al-Quran berkata lagi, memohon lagi kepada Allah, wahai Allah, tambahkanlah. Kemudian dipakaikan lagi pakaian kemuliaan. Kemudian ia memohon lagi, wahai Allah, ridhoilah dia.
kemudian Allah pun meridhoinya. Nah, maka ia berkata, bacalah dan naiklah, sebab setiap satu ayat akan dilipat gandakan satu kebaikan. Kemudian ciri yang kelima dari orang bertakwa, Bapak Ibu, wa ma unzila min qablik, percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil. Namun bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab tersebut sedangkan versi aslinya saja sudah tidak ada? Kebanyakan itu sudah dirubah oleh para penganutnya. Apakah kita harus mengamalkan atau mengimani apa yang terkandung dalam Alkitab yang ada saat ini? Tentu tidak ya Bapak Ibu ya. Mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran itu mencakup 4 hal. Pertama, mengimani bahwa turunnya kitab-kitab tersebut itu dari Allah, bukan dari Nabi Isa, bukan dari Nabi Musa, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengimani nama-nama kitab yang kita ketahui, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang ketiga, membenarkan berita-beritanya yang benar, seperti berita tentang Al-Quran, berita tentang Nabi Muhammad, dan berita-berita lain yang belum diubah-ubah oleh para penganutnya. Dan yang terakhir, mengamalkan hukum-hukumnya yang tidak dihapus oleh Al-Quran, serta meridhoin dan tunduk menerimanya. Dan ciri terakhir dari orang bertakwa, wabil akhirati hum yuqinun, percaya adanya kehidupan akhirat, percaya ada kehidupan setelah kematian, percaya bahwa setiap perbuatan kita, baik atau buruknya, sekecil apapun akan mendapatkan balasan di akhirat. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sehingga dengan itu kita akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 6 sifat yang dimiliki oleh orang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua sudah memiliki ke-6 sifat tersebut, karena ini merupakan tolak ukur kesuksesan puasa kita di bulan Ramadan. Nah, kemudian kesimpulan dari tema kita pada pagi hari ini adalah dalam menyambut perpisahan bulan Ramadan ini ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah meningkatkan amalan kita di akhir bulan Ramadan. Tadi ada 3 amalan yang lebih utama untuk kita tingkatkan, yaitu tilawah, sedekah, dan iktikaf. Kemudian hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah mengecek apakah tujuan puasa kita ini sudah tercapai atau belum, yaitu menjadi orang-orang bertakwa. Indikatornya tadi ada 6 sifat yang bisa kita cek. Kalau ternyata belum, paling tidak kita masih punya waktu untuk memperbaikinya sampai akhir bulan Ramadan. Nah, barangkali mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian tema yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya